Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tampilan dari Inkscape. Di sini ada beberapa icon yang bisa digunakan nanti untuk mengedit objek-objek. Di sini ada tools, kemudian di sini ada option lagi, pilihan. Kalau Anda klik segitiga ini akan muncul beberapa tools yang tersembunyi. Di sini juga ada. Kemudian di sini juga ada jenis warna yang bisa kita gunakan. Dan di sini ada status bar. Di sini ada untuk memilih warna fill dan stroke. Lalu ada untuk melihat layer. Kalau layer kita bikinnya lebih dari satu, di sini bisa kita tampilkan. Kemudian di sini ada status lain ya. Lalu di sini ada ini opacity, nanti untuk membuat transparan. Oke, ini untuk zoom ya. Sudah. Oke, untuk menggeser layar kita bisa menggunakan panah ya, panah kiri atau dengan mouse ya, kita geser, klik drag atas bawah seperti ini. Untuk zoom bisa menggunakan plus dan minus di keyboard ya. Nah itu mungkin yang akan biasa kita gunakan nanti. Selanjutnya klik di layar ini juga punya klik kanan. Kalau kita klik kanan dia akan muncul seperti ini. Ini ada beberapa yang mungkin akan ditampilkan karena ini saya pakai iMac, jadi di sini logonya adalah seperti ini ya, comment. Tapi kalau Windows itu ada Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D dan seterusnya ya, sama aja. Nah sekarang kita coba membuat objek dari kotak ini ya. Kita klik and drag. Nah di sini tidak ada warna, jadi di Inkscape objek yang kita buat itu nanti adalah tergantung dari terakhir kita menggunakan tools apa, warna apa. Karena di sini terakhir saya hanya menggunakan warna fill-nya hitam, stroke-nya tidak dikasih warna, maka tampilannya seperti ini. Kalau saya ganti ke seperti ini, jadi tidak terlihat ya, padahal ini ada objek. Nah, untuk menambahkan warna tinggal pilih di sini ya, yang penting objeknya terpilih. Oke. Kemudian diganti misalnya merah. Kemudian untuk pinggiran tekan shift ya, tekan shift di keyboard kemudian ganti. Nah, sekarang ini sudah ada fill-nya merah dengan stroke-nya biru. Di sini tidak terlihat ya. Tapi kalau kita zoom ini, nah ini akan kelihatan warna biru. Ya untuk stroke-nya. Oke. Terus untuk ukuran, ini ada setiap objek ini ada tanda seperti ini. Jadi ini untuk mengubah ukuran, gitu. Atau kalau kita ingin merotate, kita klik sekali. Kemudian di sini kita bisa rotate, bisa di skew ya. Atau kita bisa kembalikan lagi ya, seperti ini, skewnya kembali ya. Nah, kalau kita ingin membuat memperbesar objek ini, kita lihat di sini berubah ya, ada H dan W. W ini lebar, H tinggi. Kita bisa mengubah ini secara milimeter ya. Ada milimeter, ada point, ada inci. Kita pakai milimeter, tapi biasanya misalnya di sini kita pakai untuk 10 cm atau 100 mm ya. Ini juga 100 mm. Nah, jadi bentuknya seperti bujur sangkar. Oke. Jadi kalau kita ingin memperbesar, memperkecil dengan sama ukuran tidak berubah,
ya, seperti tadi. Misalnya ini Ctrl Z dulu, 100, ini mau 100 mm ya, kemudian ini juga 100 mm. Oke, kalau kita ingin memperbesar mengkecil dengan proporsi yang sama, kita kunci di sini, kemudian kita tarik, nah dia akan besar kecilnya sama. Oke, kemudian kalau Anda klik 2 kali, nah ini ada titik-titik ya yang bisa kita edit untuk misalnya mau membuat seperti ini ya, atau mau membuat cornernya jadi bulat ya, ini menggunakan. Kemudian dia ada tanda silang. Tanda silang ini adalah untuk nah, ini untuk sebagai titik rotasi ya. Kalau misal kita pindahkan ke sini, titik rotasinya begitu. Nah, secara default titik rotasi itu ada di objek ya. Kita tambah di sini tengah-tengah. Gitu. Oke, itu basic dari. Sekarang kita coba membuat gambar yang dicontoh ya, yang menggunakan Illustrator, tapi sekarang kita pakai Inkscape. Dengan menggunakan ini rectangle, ingat tadi kita membuat terakhir menggunakan objek itu di sininya opacity 40 ya. Nanti kita kembalikan lagi ke 100. Ini kita buat lingkaran. Ini opacity-nya di 100% dulu ya. Oke, 100%. Nah, ini kemudian di sini stroke-nya masih ada ya. Kita akan hilangkan dulu. Ini kita ganti warna kuning. Lalu stroke-nya kita hilangkan di sini, tekan shift. Nah, sudah. Kemudian ukurannya kita bikin lingkaran sama sisi ya. Ini kita kunci, kita ganti 100. Nah, kemudian kita bikin segi 4. Nanti akan digabungkan dengan ini. Oh, ini tadi terakhir kita membuat sudutnya melingkar ya. Jadi sekarang kita kembalikan dulu. Nah, ini. Dan kita gabungkan ke sini. Oke, ini lebarnya harusnya 100 ya. 100. Nah, supaya sama dengan lingkaran 100. Oke, ini. Ya, ini bisa kita buka aja kuncinya. Supaya ini rata, kita seleksi dua-duanya. Ingat, untuk menyeleksi harus berada, kedua objek harus berada di dalam tanda seleksi ya, dengan menggunakan panah ini, klik and drag. Ini. Kemudian di sini ada align distribute, kita klik, kita rata tengahkan di bagian tengah. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita gabungkan ya dengan cara klik kanan. Nah, ini ada create clip group. Oke, ini jadi kita jadikan satu. Nah, jadi seperti ini. Oke, atau bisa juga ya, saya Ctrl Z dulu. Ini masih terpisah. Bisa juga menggunakan pad, kemudian union. Nah, ya, ini juga bisa. Lalu kita coba membuat bagian bawahnya seperti ini. Ya. Oke, supaya rata kirinya, pakai lens, kita rata kiri. Demikian.
Kemudian ini kita duplikat ya dengan Ctrl D. Kemudian ini Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Ya, yang diduplikat biasanya ada di atas dari objek yang diduplikat. Lalu kelimanya ini kita seleksi, ingat berada di dalam lingkar seleksi. Kemudian lines distribute-nya rata tengah seperti ini. Dan supaya jarak antar objeknya sama, kita pakai distribute di center. Oke. Nah, sekarang baru kita seleksi semuanya. Kemudian kita unite lagi. Nah, sudah jadi. Nah, kemudian kita akan buat bayangan ya. Klik bayangan. Di sini kita buat bagian yang kecil ya. Seperti ini. Kemudian kita buat enggak. Oke. Nah, kurang besar. Kemudian seleksi, kita gabungkan ya. Sini ada Ctrl plus. Jadi kita bisa gunakan Ctrl plus. Nah, kita ganti warnanya menjadi kuning lebih tua ya, kita cari. Misalnya ini, oke, misalnya warna kuning. Warna kuning. Ini. Lalu kita opacity-nya diturunkan, misalnya jadi 40. Maksudnya. Yaitu, atau kalau masih kurang bisa kita turunkan lagi ya, 20%. Nah, baik, kita sekarang bikin matanya dengan elips. Ingat ini masih seperti ini ya. Ini buat kita ganti ini 100% dulu. Kemudian warnanya kita ganti menjadi abu-abu ini. Oke, kemudian kita ini duplikat dulu ya. Duplikat, kemudian dikecilkan di warna putih, kita geser ke sini. Iya. Kalau mau rata bisa menggunakan lines tadi ya. Bisa menggunakan lines ini secara vertikal dan secara horizontal. Kemudian kita duplikat lagi yang putih untuk bagian bola mata ya. Oke. Lalu diganti warnanya, kita kecilkan posisi sini. Lalu ini kita duplikat lagi untuk membuat warna bola mata hitam. Zoom ya, biar gampang. Nah, kita buat lagi yang paling kecil di sini dengan warna putih. Oke. Ini sudah jadi matanya. Sekarang kita seleksi semuanya, kemudian di grup. Ya, kita geser ke sini. Ini terlalu besar, kita kecilkan. Ya.
untuk supaya tetap 30 ayat 30. Oke. Nah, kemudian kita duplikat. Oke, sekarang sudah ada 2 mata. Nah, kita bikin sekarang mulut dengan lingkaran, ya. Buat lingkaran. Kemudian ini kita hilangkan bagian setengah lingkaran saja ya. Kita gunakan segi 4 ini. Nanti kita akan ambil hanya yang tidak terkena potongan. Ini ke pad nanti dengan division. Nah, kita sudah punya 2 objek ini. Sekarang yang objek belakang kita kasih warna bibir ya, misalnya ini. Kemudian yang depannya ini kita ganti dengan untuk mulut giginya. Nah, lalu kita pakai pen garis ini, shape-nya, dan kita tarik garis dari sini ke sini. Oke, klik 2 kali. Yang ini juga sama, klik 2 kali. Ini juga sama, klik 2 kali. Oke. Nah, kita seleksi semuanya, kemudian di grup supaya tidak terpisah. Lalu kita atur di sini. Kita akan bikin bagian mulutnya. Ya. Ini kita hilangkan garisnya ya. Dengan warna abu-abu ini. Kita hilangkan garis, tekan shift di keyboard. Ya. Kemudian kita letakkan di sini. Dan kita kasih opacity-nya oke. Ini ada di atas objek, kita pindahkan lower ke belakang ya. Nah, yang ini juga sama, kita duplikat, kemudian kita pindah ke sini, lalu pindahkan posisi ke belakang. Nah, kita tinggal bikin bagian bawah mulut. Bisa dengan lingkaran lagi, kemudian diduplikat, dan kita buat seperti ini. Kita akan ambil bagian bawah, jadi kita seleksi keduanya, kemudian pad, difference. Ya. Ini tadi sudah opacity-nya ya, warnanya sama, baru kita pasang di sini. Oke, sekarang kita bikin bagian atas supaya kelihatan lebih 3 dimensi. Ini sudah opacity-nya masih sama ya, 40%. Nah, kemudian bikin lagi satu objek, ganti warna putih, kemudian opacity-nya dinaikkan, misalnya 80. Tadi kita geser ke bagian sini. Oke, berhasil. Inilah membuat objek yang ada di contoh e-kuliah dengan menggunakan Inkscape. Oke, sekarang silakan Anda mencoba hanya dengan tools sederhana ini membuat objek dengan Inkscape.
Nah, untuk menyimpannya, Inkscape ini formatnya adalah SVG ya, SVG. Jadi Anda tinggal klik file, save, nah, kemudian simpan, misalnya contoh 01 SVG, dan di save ya. Karena tadi sudah ada, jadi replace. Kalau ada langsung save. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.